Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fani Prasetyo selaku dosen pembimbing mata kuliah komunikasi bisnis serta teman-teman semua yang kami banggakan. Perkenankan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Abel Apitian, Aji Pradana Putra, Alvina Fauzia Gredenggo, Devi Priatin, Irma Dian Pramestia, Taufik Hidayat, dan Muhammad Zakaria. Di sini kami akan menyampaikan materi yang berjudul Teknologi Penyimpanan Data dan Konsep Data Internet. Pembahasan pertama akan dibawakan oleh Mas Abel Apitian. Teknologi penyimpanan data. Apa itu penyimpanan data digital? Penyimpanan data digital pada dasarnya adalah perekaman informasi digital dalam media penyimpanan. Biasanya dengan cara elektronik. Perangkat penyimpanan biasa kemungkinan pengguna untuk menyimpan sejumlah besar data dalam ruang fisik yang relatif kecil dan memudahkan berbagai informasi itu dengan orang lain. Perangkat penyimpanan data digital memiliki banyak kegunaan. Media penyimpanan juga dapat digunakan untuk membuat cadangan informasi penting. Beberapa perangkat penyimpanan juga portable, artinya juga digunakan untuk mentransfer informasi dari satu komputer ke komputer lainnya. Selanjutnya saya Aji Pradana Putra akan melanjutkan presentasi. Perangkat penyimpanan data digital mempunyai 10 contoh, yaitu hard disk drive, floppy disk, tape drive, compact disk, DVD, dan disk Blu-ray, USB flash drive, secure digital card atau SD card, solid state drive atau SSD, penyimpanan cloud atau cloud storage, dan punch card. Hard disk drive, biasanya juga disebut hard disk atau HDD, adalah perangkat penyimpanan data yang digunakan untuk menyimpan dan mengambil informasi digital menggunakan cakram yang dilapisi dengan bahan magnetik. Ada dua tipe hard disk yang digunakan, yaitu hard disk internal dan eksternal. Pada dasarnya kedua hard disk tersebut sama, hanya tempatnya saja yang berbeda. Hard disk internal terpasang langsung di dalam komputer, sedangkan hard disk eksternal jauh lebih portable karena tidak langsung terpasang di komputer. Pada dasarnya hard disk drive berfungsi untuk menyimpan data digital. Semua data yang tersimpan di komputer ada di hard disk, seperti dokumen, gambar, musik, video, program, bahkan sistem operasi komputer, semuanya disimpan di dalam hard disk komputer. Jika hard disk pada komputer rusak, maka semua data yang tersimpan akan hilang. Hal tersebut juga merupakan alasan kenapa sebagian orang atau perusahaan memilih sebuah data cadangan. Mereka memiliki media penyimpanan yang lain dan menyalin semua file penting mereka ke dalam media tersebut. Perbedaan hard disk internal dan eksternal. Hard disk internal yaitu menyediakan penyimpanan data dengan kecepatan tinggi. File dan program akan langsung tersimpan di komputer. Digunakan sebagai tempat penyimpanan sistem operasi dan program-program penting lainnya. Hard disk internal harus dipasang langsung di dalam komputer agar dapat berfungsi. Jika hard disk eksternal jauh lebih praktis dan bisa disambungkan ke komputer melalui port yang ada di komputer kapanpun dibutuhkan. Hard disk eksternal biasanya digunakan sebagai penyimpanan data cadangan apabila hard disk internal sudah penuh. Yang kedua ada floppy disk atau cakram liuk, merupakan perangkat penyimpanan generasi awal di era 90-an yang sempat jaya, namun sekarang ini sudah mulai ditinggalkan. Adapun saat itu floppy disk memiliki kapasitas penyimpanan dan ukuran yang berbeda-beda. Floppy disk juga disebut sebagai disket, yang mana hanya bisa dibaca melalui perangkat khusus yang disebut floppy disk drive sebagai alat bantu utama pemindahan data antar komputer. Floppy disk atau disket adalah suatu perangkat penyimpanan data yang banyak digunakan di antara tahun 90-an sampai awal 2000-an. Floppy disk bisa dibaca dengan floppy disk driver, sebuah hardware yang terdapat dalam versi komputer lama. Floppy disk sempat sangat populer karena saat itu sebuah file hanya bisa dipindahkan dari satu komputer ke komputer lain menggunakan disket saja. Bisa dibilang hardware portable ini merupakan cikal bakal dari perangkat serupa yang lebih maju, seperti compact disk atau CD dan USB flash disk. Kelebihannya yaitu bersifat portable, harga relatif murah, praktis, kompatibilitas dengan komputer lama, dan write protection. Kekurangannya yaitu mudah rusak, kapasitasnya kecil, dan ketinggalan zaman. Lalu yang ketiga, tape drive.
Tape drive adalah media penyimpanan data berbasis pita magnetik. Tape drive sudah banyak ditinggalkan karena mode pengambilan datanya menggunakan metode sequential access atau akses berurutan yang jauh lebih lambat daripada disk drive. Meskipun hard disk dan cloud storage lebih unggul dalam hal kecepatan, masih banyak perusahaan yang memakai tape drive untuk keperluan pengarsipan file atau backup. Salah satu alasannya adalah faktor harga yang lebih ekonomis. Tape drive merupakan solusi penyimpanan data besar yang paling murah yang pernah ada. Ada beberapa pihak yang membantah klaim ini karena mereka turut memperhitungkan hidden cost seperti biaya perawatan dan semacamnya. Namun tetap tidak bisa dibantah bahwa tape drive memang lebih murah jika ditinjau hanya dari harganya. Terkait dengan hidden cost yang dipermasalahkan, sebenarnya hard disk pun punya kekurangan-kekurangan tersendiri yang membuat biaya kepemilikan secara keseluruhan jadi membengkak. Sebagai contoh, usia hard disk rata-rata lebih pendek daripada usia tape drive. Usia hard disk memang tergantung dari beberapa faktor, tapi pada umumnya usia hard disk berkisar antara 4-5 tahun. Itu pun jika hard disk digunakan secara tepat. Sedangkan tape drive asalkan disimpan dengan benar, usianya bisa bertahan hingga sekitar 30 tahun. Tape drive juga bisa lebih diandalkan dalam menulis data karena tingkat unrecoverable bit error yang lebih rendah daripada hard disk. Error ini terjadi ketika sebuah media harus menulis 1 tapi justru menulis 0 atau sebaliknya, dan kesalahan tersebut tidak dikoreksi sehingga mengakibatkan korup data. Teknologi tape drive pun hingga kini masih terus dikembangkan. Jadi jangan heran kalau ada tape drive yang kapasitas penyimpanannya bisa mencapai ratusan terabyte. Kecepatan transfernya juga sudah lebih baik daripada dulu. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Alvina. Baik, perkenalkan nama saya Alvina Fauzia Gredenggo. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya. 4. Compact disk atau CD. Compact disk dikenal sebagai CD adalah bentuk penyimpanan optik teknologi yang menggunakan laser dan lampu untuk membaca data dan tulisan. 5. DVD dan disk Blu-ray. DVD dan disk Blu-ray adalah format penyimpanan data cakra optik digital yang telah menggantikan cakra padat, terutama karena kapasitas penyimpanannya yang jauh lebih besar. 6. USB flash drive dikenal sebagai thumb drive, pen drive, flash drive, memory stick, jump drive, dan USB stick. USB flash drive adalah perangkat yang penyimpanan data memori flash yang menggabungkan antara muka USB terintegrasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Devi Priatin akan melanjutkan presentasi dari teman saya. 7. Square Digital Card atau yang biasa disebut SD card. Jenis kartu memori yang umum, kartu SD digunakan di banyak perangkat elektronik, termasuk kamera digital dan ponsel. Meskipun ada berbagai ukuran, kelas, dan kapasitas yang tersedia, mereka semua menggunakan desain persegi panjang dengan satu sisi terkelupas untuk mencegah kartu dimasukkan ke dalam kamera atau perangkat lain dengan cara yang salah. 8. Solid State Drive atau SSD menggunakan memori flash untuk menyimpan data dan kadang-kadang digunakan dalam perangkat seperti netbook, laptop, dan komputer desktop, bukan drive hard disk tradisional. Keuntungan SSD dibandingkan HDD mencakup kecepatan baca atau tulis yang lebih cepat, pengoperasian tanpa suara, kendalaan yang lebih besar, dan konsumsi daya yang lebih rendah. Kelemahan terbesar adalah biaya. Dengan SSD menawarkan kapasitas yang lebih rendah daripada HDD dengan harga yang setara. 9. Penyimpanan cold. Dengan semakin banyak pengguna yang mengoperasikan beberapa perangkat di banyak tempat, banyak yang beralih ke solusi komputasi online dan cloud. Cloud computing pada dasarnya melibatkan pengaksesan layanan melalui jaringan melalui kumpulan server jarak jauh.
Meskipun gagasan awal komputer mungkin terdengar abstrak bagi mereka yang tidak terbiasa dengan konsep metaforis ini, dalam prakteknya dapat memberikan solusi penyimpanan yang luar biasa untuk perangkat yang terhubung ke internet. Yang terakhir ke-10, pushcart. Pushcart atau kartu berlubang adalah metode penyimpanan data yang digunakan pada komputer awal. Pada dasarnya mereka terdiri dari satu kertas dengan lubang berlubang atau berlubang dengan yang dibuat dengan tangan atau mesin. Kartu-kartu dimasukkan ke dalam komputer untuk memungkinkan penyimpanan dan mengakses informasi. Bentuk media penyimpanan data ini cukup menghilang karena teknologi baru dan lebih baik dikembangkan. Perkenalkan, nama saya Irma dan Ramestia. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya tentang konsep dasar internet. Apa itu konsep dasar internet? Internet berasal dari kepanjangan nama yaitu Interconnected Network. Adalah sebuah sistem komunikasi yang global untuk menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Yang kedua yaitu pengimplementasian internet. Dengan semakin berkembangnya infrastruktur internet, maka kita menuju babak berikutnya, yaitu di mana bukan saja komputer atau smartphone yang dapat terkoneksi dengan internet. Yang ketiga yaitu Internet of Things, merupakan interaksi dari sebuah hardware yang merambai ke ranah digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pengimplementasian data. Big data adalah kumpulan proses yang terdiri dari volume data dalam jumlah besar yang berstruktur dan digunakan untuk membantu kegiatan bisnis. Ada dua manfaat untuk kebutuhan dalam proses teknologi informasi. 1. Bidang teknologi informasi. Sistem perangkat cerdas untuk saat ini banyak dikembangkan oleh negara-negara maju seperti Cina, Jepang, Amerika, dan lain-lain. Salah satu manfaat yang dimiliki oleh perangkat cerdas adalah mampu membantu kegiatan manusia dengan lebih efektif dan efisien. Contoh dari perangkat cerdas adalah teknologi IoT, yang saat ini banyak diterapkan pada perangkat elektronik seperti kulkas, mesin cuci, AC, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan sistem yang telah terintegrasi dengan jaringan internet, maka segala bentuk aktivitas dapat dikoordinir dalam satu sistem aplikasi saja dengan bantuan Big Data sebagai penyedia layanan informasi dan penyimpanan data. 2. Bidang bisnis. Meningkatkan sistem operasional bisnis untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas bisnis yang Anda raih. Sekian, bisa dilanjut oleh teman saya. Saya Alvina Fauzia Gredenggo akan melanjutkan. 2. Pengimplementasian internet. Internet of Things merupakan interaksi dari sebuah hardware yang merambah ke ranah digital. Berikut beberapa aspek yang digunakan oleh IoT yaitu 1. Micro-location. Contoh dari pengaplikasiannya yaitu digunakan untuk mempermudah menemukan barang pada saat belanja. Dengan teknologi ini, kita bisa menemukan barang yang akan dibeli di supermarket akan menjadi lebih mudah dengan adanya petunjuk dari smartphone kita. 2. Smart Public Transportation. Digunakan untuk mempermudah alur tiket pada transportasi umum, seperti notifikasi jadwal keberangkatan Transjakarta atau komuter line. Hal tersebut dapat mencegah antrian panjang untuk membeli tiket di stasiun dan halte. 3. Fast response in emergency situation. Penggunaan IoT dapat berpengaruh pada kemudahan perawatan atau penanganan pasien di rumah sakit. Hal tersebut terjadi dengan adanya rekaman atau data riwayat pasien yang dapat mempermudah penanganan, terutama keadaan darurat menjadi lebih cepat. 4. IoT juga dapat digunakan dalam digital payment. Dengan menggunakan IoT,
Proses transaksi menjadi lebih cepat dan mudah karena berkurangnya edaran uang dengan menggunakan layanan pembayaran melalui payment. Contoh lain saat kita pergi ke Singapura, jika kita ingin berpergian menggunakan transportasi umum seperti MRT atau bis, kita cukup menggunakan S-Link Card. S-Link Card biasanya dipakai oleh para wisatawan yang mengunjungi Singapura sebagai pengganti uang untuk membayar jasa transportasi yang telah digunakan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang keempat, bagaimana Google menyimpan data. Selama alat elektronik Anda terhubung dengan akun Google, otomatis secara diam-diam Google telah mengumpulkan dan menyimpan data pribadi Anda sebanyak mungkin, tetapi tidak untuk file yang sama, dan data kalian telah disimpan di hardware berikut ini. Ada 10 jenis data yang telah Google kumpulkan dari Anda secara diam-diam. Yang pertama, cara pencarian. Yang kedua, ada menampilkan iklan melalui data yang dikumpulkan. 3. Google menyimpan aplikasi yang Anda pakai. 4. Menyimpan tontonan YouTube Anda. 5. Google tahu lokasi pengguna. 6. Google simpan data yang Anda hapus. 7. Jadwal olahraga. 8. Foto pengguna. 9. Segala percakapan email. 10. Semua acara yang kamu hadir. Next. Mengapa investor startup memerlukan data? Para investor memerlukan data perusahaan yang akan diberikan dana agar di kemudian hari tidak terjadi suatu masalah atau kendala. Karena tidak mungkin tanpa data yang valid, investor dengan mudah memberikan dana kepada sebuah perusahaan. Sekian, terima kasih.